Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan mengulang dan melanjutkan materi Pancasila dan melanjutkan pelajaran kepada sila keempat dan sila kelima. Anak-anakku sekalian, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan dasarnya adalah Pancasila, yaitu 5 sila yang terdiri dari sila ke-1 berlambang bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat slide berikutnya, yaitu lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tata aturan negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikutnya kita masuki slide yang ketiga, yaitu lambang sila pertama bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila kedua rantai dengan bunyi Pancasilanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila ketiga pohon beringin dengan bunyi persatuan Indonesia. Lambang sila keempat kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Hari ini kita akan belajar ke sila keempat Pancasila, yaitu dengan lambang kepala banteng. Baik anak-anak, kepala banteng adalah lambang sila keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat, kita tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari, kalian memiliki banyak teman, kadang pendapatmu berbeda dengan temanmu. Ketika harus memilih sesuatu bersama-sama, kita bisa bermusyawarah atau bisa melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara: 1. Setiap orang menentukan pilihan. 2. Jumlah setiap pilihan dihitung. Pilihan yang terbanyak yang diambil. Oke, contoh nih suasana perhitungan suara dalam pemilihan ketua kelas antara Anton dan Imron misalnya ya. Ini salah satu beberapa contoh daripada sila keempat. Musyawarah yaitu berpendapat antara satu anggota musyawarah, satu peserta rapat dengan peserta rapat yang lainnya. Nanti dicari kemufakatan atau kesamaan sepakat dalam hasil musyawarah. Contoh yang ketiga, musyawarah di rumah. Tentu kalian sebelum pandemi suka berlibur atau liburan. Tentu dalam menentukan lokasi tujuan liburan, kalian pun bisa mengeluarkan pendapat, memberikan usul kepada ayah dan ibu. Mau ke kota mana, mau ke gunung atau ke pantai, nginep atau tidak, pakai kendaraan pribadi atau umum, dan lain sebagainya ya. Berikutnya misalnya musyawarah di sekolah ya. Bisa dipandu oleh bapak dan ibu guru. Misalnya untuk melatih kalian mengemukakan pendapat atau menjalankan hasil rapat ya. Yang berikutnya demokrasi, kita bebas menentukan pilihan, tapi tentu sebagai umat beragama Islam, tentu demokrasi yang tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Oke. Berikutnya kalian boleh buka buku halaman 59. Di situ ada wacana mari membaca. Saat jam istirahat tiba, anak-anak menghabiskan waktunya untuk bermain. Waktu istirahat hanya 30 menit saja. Saat ini mereka sedang berdiskusi mengenai permainan yang akan mereka lakukan saat ini. Di antaranya di situ ada Ali, Lani, Udin, Nisa. Ya, kata Ali, teman-teman, hari ini kita mau main apa? Bagaimana kalau kita bermain kuda bisik? Kata Lani.
Kemudian Udin memberikan usulan, tidak mau bukankah kita sudah main itu kemarin? Nisa pun memberikan alasannya, iya sih Din, tapi Lani kan belum ikut main Din. Ya biarkan saja, aku bosan kalau main itu lagi, kata Udin ya. Terus Lani pun menjawab, ya jangan begitu dong, aku juga ingin tahu permainan itu, karena Lani kemarin tidak ikut ya. Terus Made temannya yang lain memberikan usulan, ya sudah begini saja, bagaimana kalau kita musyawarahkan saja? Ali bertanya, musyawarah? Apa itu? Kata Made, musyawarah adalah membicarakan masalah bersama-sama untuk kepentingan bersama, jadi tidak boleh ada yang mau menang sendiri. Akhirnya Udin pun menyetujui dan memberikan dan mengatakan oke. Setelah itu, mereka pun melakukan musyawarah dan ternyata sebagian besar teman-teman ingin mencoba permainan yang lain. Kata Made, nah Lani sudah jelas ya, teman-teman banyak yang ingin mencoba permainan lain, jadi kamu harus terima keputusannya. Ya deh, aku ngalah. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan musyawarah? Musyawarah dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Berikut adalah contoh kegiatan musyawarah yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian melanjutkan ke halaman 61. Di sini ada 5 gambar ya, 5 gambar bermusyawarah. Nanti kalian pasangkan dengan kalimat-kalimat di sebelah kanannya. Mana yang cocok dengan gambar ya. Contoh, Pak Gun, Bu April dan Bu Yunita memberikan contoh satu saja. Misalnya ini ya. Sesuai tidak garis yang Pak Gun tarik ini? Musyawarah antar pimpinan dan pegawai tentang kemajuan perusahaan. Di sini yang berjas putih, berdasi merah sebagai pemimpin perusahaannya. Yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri sebagai peserta musyawarah atau sebagai pegawai dari perusahaan tersebut. Ya, ini contoh yang Pak Gun tarik hanya satu saja. Yang lainnya kalian boleh kerjakan nanti setelah menyimak video ini. Ya. Berikutnya ada butir-butir pengalaman sila keempat ya, diantaranya ini. 1. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah atau hasil rapat. 6. Dengan itikat baik, dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat atau musyawarah. 7. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Yang 10 ini khusus untuk musyawarah-musyawarah yang menggunakan perwakilan, seperti nanti kalian belajar di kelas tinggi itu DPRD dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, misalnya Kota Tangsel, Provinsi Banten, dan DPR RI yang ada di Senayan ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Di Senayan itu berarti lingkupnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Anak-anakku, di bawah ada tugas mari amati. Kalian berikan penilaiannya
sesuai dengan sila keempat atau tidak, ya. Kalau sesuai berarti kalian centang atau checklist ya. Mengajak teman mengetik sekolah, apa penilaianmu? Sila keempat atau bukan? Ikut serta berikan suara pemilihan ketua kelas. 3. Mengangkat tangan sebelum bicara saat mengikuti musyawarah. 4. Memaksakan kehendak kita kepada teman. 5. Mengobrol saat guru menjelaskan pelajaran. Mana yang sesuai dengan Pancasila sila keempat dan yang tidak. Yang sesuai dicentang, yang tidak sesuai di strip atau disilang. Atau dikosongkan juga boleh ya. Oke, berikutnya setelah sila keempat adalah sila kelima. Siapa yang tahu lambang sila kelima? Ya, betul. Padi dan kapas. Kenapa padi? Karena kebanyakan warga negara Indonesia, kebanyakan rakyat Indonesia makan makanan pokoknya itu dari beras padi. Meskipun di beberapa daerah yang lain ada yang ubi, ada yang sagu, ya, dan ada bahan pokok lainnya. Sementara kapas menimbulkan kemakmuran pada sandang atau pakaian, ya. Karena baju itu dari kain itu dari benang itu dari kapas. Pohon kapas atau pohon randu. Lambang sila kelima seperti yang sudah kalian ketahui adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima antara lain: 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, suka memberi pertolongan kepada orang lain, membantu, misalnya membantu ibu, membantu ayah, membantu kakak, ya, membantu teman, suka bekerja keras, suka bergotong royong, suka menghargai karya orang lain, ya, hemat, gitu, atau suka menabung. Itu di antara makna atau contoh-contoh dari sila kelima. Oke, sini ada beberapa gambar. Ini, misalnya ini Udin membantu ayahnya, ini Denny membantu ayahnya juga, ya, membersihkan halaman atau pekarangan. Bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan nih, menjaga kebersihan. Tertib saat belajar, tidak lari-lari, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, tidak bolos, tidak terlambat masuk kelas, atau tidak ikut Zoom kalau PJJ misalnya. Harus disiplin ya. Ketika ikut Zoom, jangan ditutup videonya, tapi di-on-kan bahwa kalian sedang aktif ikut Zoom, ya. Yang keempat, misalnya ini upacara bendera, disiplin dengan tertib, ya, pakaiannya tertib, upacaranya rapi, sikap kalian pun saat upacara hikmat atau tertib, sehingga upacaranya berjalan dengan baik. Berikutnya, membantu ayah, membantu ibu. Ini contoh-contoh pengamalan sila kelima, ya. Mengerjakan PR, mengerjakan ulangan, jujur, ya. Apalagi saat PJJ seperti ini. Jangan karena saat PJJ kurang pengawasan Bapak Ibu guru, mohon maaf, kalian mengerjakan ulangan sambil membuka buku. Itu tidak baik, ya. Meskipun demikian, kerjakanlah dengan jujur. Yakinlah bahwa Allah mengawasi kita, ya. Kejujuran itu lebih utama daripada nilai ulangan 100, ya. Yang lebih bagus lagi, ulangannya 100, mengerjakannya jujur sendiri karena sudah belajar sebelum ulangan, ya. Yang terakhir, mengulang pelajaran di rumah secara disiplin, ya. Tak perlu menunggu perintah ayah atau ibu. Ketika kalian memiliki waktu belajar, gunakan waktu belajar itu dengan baik, ya. Oke, itulah beberapa contoh sila kelima dan beberapa contoh pengalaman sila keempat. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, bisa tetap ikut PJJ dengan baik dan tertib,
dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, terima kasih telah menyimak video ini. Sekali lagi Pak Gun haturkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.